Hai teman-teman, gue Ridho Putra Diasgara. Thank you teman-teman udah tertarik untuk jadi beta testers di Notemetric ya. Gue pengen bikin video untuk nunjukin ke teman-teman gimana cara pakai si Notemetric ini ya. Tapi gue juga mau ngasih disclaimer kalau si Notemetric ini ya masih beta. So, mungkin aja teman-teman ketemu sama bug gitu, ketemu sama performance yang nggak optimal dan seterusnya ya kan. Justru itu kenapa gue butuh, teman-teman as a beta testers untuk kasih feedback ke gue kalau misalnya, ada sesuatu yang menurut teman-teman harus di-improve di, si aplikasi ini gitu ya. Dan si aplikasi ini teman-teman, sekarang fokusnya hanya untuk planning aja, future development-nya sebetulnya untuk ke campaign management juga ya kan. Dan gue lagi coba untuk, mulai mengerjakan API connection ke Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, sama LinkedIn Ads gitu ya. Yang sekarang teman-teman bisa pakai hanya untuk, planning aja ya. Dan kalau teman-teman sudah dapat invitation code, teman-teman bisa daftar lewat tombol yang ini ya, Get Started for Free. Kemudian pindah ke bagian sign up, lalu isi datanya seperti biasa, kemudian invitation code-nya teman-teman masukin di sini ya. Invitation code-nya nggak bisa di-share, karena invitation code-nya begitu teman-teman aktifkan, udah nggak bisa dipakai lagi sama orang lain ya. Gue akan sign in karena gue udah punya account di sini. Ya. Kalau teman-teman sudah sign in, teman-teman akan ngelihat dashboard seperti ini ya. Ini harusnya kosong punya gue juga ya. Ntar gue refresh dulu ya teman-teman. Teman-teman akan lihat dashboard seperti ini ya, kecuali beta management deh, beta management karena, ini admin features untuk gue ya. Di dashboard ini teman-teman bisa mulai untuk create campaign-nya bisa lewat beberapa tombol yang ada di layar ini ya. Yang pertama di getting started di bawah, teman-teman bisa klik tombol start, atau di bagian quick action di sini teman-teman create campaign, di campaign progress juga ada create campaign ya. Atau dari menu yang ada di, sini, new campaign juga boleh ya. Kita coba create satu campaign untuk nunjukin ke teman-teman seperti apa cara menggunakan si Notemetric ini ya. Proses create campaign-nya menggunakan wizard dan wizard-nya ada 9 step di sini ya, dan setiap step ini menentukan nanti output dari si campaign plan-nya akan seperti apa. Gue coba create satu campaign untuk search agency let's say. Kemudian objektifnya gue pilih conversions, gue kasih description-nya lead generations for search agency gitu ya. Kemudian produk sama service type-nya SEO consulting, industrinya B2B ya. Next, bagian selanjutnya untuk targeting, gue targetingnya Indonesia, kemudian region-nya gue mau Jakarta gitu ya. Lalu start date-nya gue mau mulai campaign-nya dari 1 November sampai 28 Februari. November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan ya. Landing page-nya search agency slash SEO ya. Kemudian create tombol next, teman-teman akan ketemu sama budget and conversion goal. Karena tadi gue punya campaign ini, goals-nya adalah conversion, di bagian ini gue tanyain, conversion type-nya apa? Ada 3 type of conversion yang sekarang disupport oleh Notemetric. Yang pertama adalah purchase atau transaction, ini untuk e-commerce. Kemudian lead generation, ini yang barusan. Harusnya campaign ini pakainya yang lead generation ini ya teman-teman. Kemudian satu lagi adalah app install. Next-nya adalah budget, gue isi budgetnya 150 juta, currency-nya rupiah. Kemudian KPI and metrics, ini gue akan pilih cost per lead sama leads. Ya. Di bagian selanjutnya, si platformnya akan coba untuk mengenali kira-kira personas dari campaign ini atau target audience yang sesuai dari campaign ini siapa. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, karena di bagian yang ini memang butuh waktu, paling lama mungkin 1 menit gitu ya untuk si AI-nya bisa identify personas yang paling sesuai untuk campaign teman-teman. Gue balik lagi setelah AI-nya generate personas ya. Nah,
Si AI-nya sudah ketemu 2 personas yang kira-kira cocok untuk campaign ini. Yang pertama ada Budi Santoso. Budi is a seasoned business owners or marketing director based in Jakarta, Indonesia. Ada lanjutannya ke belakangnya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat detailsnya kalau campaign-nya sudah selesai. Kemudian satu lagi adalah Pak Chandra Wijaya. Pak Chandra is ambitious and result-driven business owners or marketing director based in Jakarta. Ya, masing-masing punya parameter sendiri, masing-masing punya channels preference sendiri ya. Teman-teman bisa pilih mana personas yang paling teman-teman mau atau paling sesuai dengan teman-teman ya. Untuk bagian yang ini teman-teman, features-nya teman-teman bisa masukin personasnya teman-teman sendiri ya, atau teman-teman bisa edit personas yang di-generate oleh si AI ini untuk menyesuaikan sama preference-nya teman-teman. Untuk sekarang teman-teman hanya bisa menggunakan yang sudah di-generate sama yang sudah di-generate sama AI aja, ya. Klik tombol next kalau sudah. Bagian selanjutnya si AI-nya akan mencoba untuk mengenali dari campaign-nya teman-teman, targeting, budget, kemudian audience personas yang teman-teman sudah pilih, kira-kira channels-nya harus apa. Ya, ini juga butuh waktu, tapi biasanya nggak lama, 10 sampai 20 detik aja. Nanti gue balik lagi setelah AI-nya generate channel selection-nya. Nah, si AI-nya sudah generate channel selections dan untuk campaign gue yang barusan gue masukin gitu ya teman-teman, dia suggest-nya pakai Google Search, Performance Max, LinkedIn Single Image Ads, YouTube In-Feed Video Ads, sama Call Only Campaign ya. Tapi gue nggak mau untuk pakai ini gitu ya teman-teman ya. Gue mau nyesuaiin aja. Teman-teman bisa lakuin itu dengan cara misalnya, oh gue nggak mau call only deh. Gue juga nggak mau YouTube in feeds deh. Performance Max juga nggak deh. Google Search sama LinkedIn single image ad aja. Ya, ini yang akan gue lakuin nih. Karena untuk campaign gue, untuk lead generation kayaknya yang lain nggak akan support terlalu banyak deh. Nanti budget gue terpecah terlalu uh, lebar gitu ya. Jadi gue pakai Google Search sama LinkedIn single image ad aja. Kalau sudah dengan pemilihan channelnya, teman-teman klik tombol next. Budget distribution-nya ditentuin sama si AI. Awalnya AI-nya suggested 60% sama 40%. Ya. Kalau teman-teman mau ubah ini, ya udah tinggal geser aja. Misalnya teman-teman ngerasa, oh kurang deh 60% kayaknya, naikin deh ya 70% di Google Search. 70%, 30% gitu ya. 70% Google Search, 30% di LinkedIn Single Image Ads. Kalau teman-teman klik tombol next, nanti ini bagian yang agak lumayan kritikal untuk teman-teman. Ini untuk menentuin performance input untuk setiap channel yang teman-teman pilih. Sebetulnya gue udah nyiapin default numbers untuk setiap channels, tapi butuh untuk teman-teman mereview juga angka default-nya ya. Contohnya misalnya untuk Google Search, angka default-nya untuk CPC 3.000, CTR-nya 2,5% gitu ya, CPR-nya 3%, lead qualification rate-nya 70%, lead to customer rate-nya 0,1% gitu ya. Revenue per customer-nya tentu saja teman-teman sesuai dengan bisnisnya teman-teman ya. Gue mau adjust beberapa hal, yang pertama CPC kayaknya bisa lebih murah deh. Mungkin nggak 3.000, gue masukinnya 1.500 aja. Ya, CTR oke lah 2,5% nggak apa-apa. CPR-nya terlalu tinggi kalau 3%, gue masukin 2% aja. Lead qualification rate-nya 70% kayaknya dari total leads mungkin terlalu besar, gue turunin jadi 60%. Kemudian lead to customer rate-nya 0,1 kayaknya terlalu kecil deh. Gue naikin jadi 1,2% gitu ya. 1,2%-nya gue harus pakai tanda koma di sini ya teman-teman ya. 1,2%. Kemudian revenue per customers-nya ini gue isi misalnya satu customers kayaknya mungkin yaudah deh 50 juta satu customer. Kemudian untuk yang LinkedIn single image ads, ini juga gue masukin use default dulu gitu ya, untuk ngelihat default numbers-nya berapa. Expected CPC-nya kayaknya lebih besar dari sini gitu ya teman-teman kalau LinkedIn. Mungkin sekitar 25.000, kemudian expected CPM-nya harusnya di angka 120 ribuan. Lalu CTR-nya 0,6, kayaknya terlalu kecil deh. Mungkin 2,1% gitu ya. Lalu CPR-nya 2% oke. Lead qualification rate-nya terlalu tinggi kalau 70%, gue turunin jadi 50%. Angka lead to customers rate-nya mungkin gue naikin sedikit jadi 1,4% ya.
Revenue per customers-nya gue samain dengan si, Google Search 50 juta. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik tombol next. Bagian selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mereview campaign-nya teman-teman, apakah sudah sesuai dengan yang teman-teman mau atau enggak. Campaign overview, target personas, kemudian media plan. Ya. Kalau sudah sesuai, teman-teman tinggal klik tombol next. Nanti ada ROI forecast di sini ya, teman-teman. Tapi ini details-nya akan ada di halaman campaign. Ya. Di sini teman-teman hanya dapat beberapa number saja dan, ya again teman-teman minta maaf ya karena masih banyak yang seperti ini nih, keluar dari box-nya gitu ya angkanya. Ini lagi mau gue benerin semua yang seperti ini nih ya. Kalau sudah teman-teman tinggal klik tombol launch campaign, nanti teman-teman ketemu hasil campaign-nya teman-teman di dashboard-nya teman-teman. Ya, ini campaign yang barusan kita buat, search agency, conversion, KPI-nya CPL, sama leads. Ya, di sini yang pertama teman-teman lihat overview-nya yang ini ya. Kemudian teman-teman ngelihat personas. Kemarin waktu gue posting di LinkedIn, gue sempat ngasih lihat sama teman-teman. Kalau teman-teman bisa chatting sama personas loh, ya. Caranya teman-teman masuk ke bagian personas, kemudian view details. Di sini ada semua parameter yang berkaitan sama personasnya teman-teman, demografiknya seperti apa, psychography profile-nya seperti apa, motivation, pain point ya. Ini biasanya kita pakai nanti untuk create iklan, create landing page, teman-teman harus assess misalnya motivation-nya apa sih? Ini yang bisa kita pakai, kita integrate terhadap iklannya kita. Kemudian pain points ini yang nanti kita jawab di landing page-nya kita, ya. Di sini juga ada behavioral patterns, termasuk misalnya time of day-nya kapan, iklannya teman-teman baiknya jalan kapan. Oh, si Pak Budi ini aktifnya ya udah jam kerja aja, 9 sampai jam 5 misalnya, kan. Device-nya juga Pak Budi mah jarang nyari-nyari apa-apa di mobile misalnya, desktop aja, ya. Urusan kerjaan untuk Pak Budi ini, gitu ya. Dia nggak nyari sesuatu di smartphone. Ah, ya. Kemudian di situ ada insight, ini termasuk messaging strateginya teman-teman, base time of to reach-nya kapan, conversion optimization-nya harus seperti apa dan seterusnya ya. Lalu ada strategi, targeting parameters ya, kemudian ad copy angles-nya harus seperti apa, konten strateginya harus seperti apa, ya. Lalu yang kemarin gue tunjukin sama teman-teman screenshot-nya adalah ini nih, chat, ya. Di chat ini teman-teman bisa berinteraksi dengan si persona sih. Ini tentu saja simulasi ya teman-teman, karena yang jawab kan bukan Pak Budi langsung, tapi AI gitu ya. Tapi ini bisa membantu teman-teman untuk mengenali personasnya teman-teman lebih dalam. Jadi insight untuk teman-teman. Gue bisa tanyain sama Pak Budi misalnya, how big of a deal does uh, agency cost for you? Seberapa penting sih agency cost untuk lu? Ya, send. Nanti Pak Budinya jawab nih ya teman-teman ya. Ini mungkin nanti bisa menjawab keraguan gue misalnya, kalau gue ngerasa harga gue kemahalan sih, ya kan? Atau misalnya, boleh nggak gue tambahin harga gue, ya kan? Ya, Pak Budi jawab nih, "Cost is a significant factors, but it always weighed against demonstrable demonstrable ROI." Ya udah cost mah penting, tapi kalau ROI-nya bagus nggak apa-apa lah gitu ya kan. I'm not looking for a cheapest option, dia nggak nyari yang murah, ya kan. Tapi dia nyari strategic investment yang bisa deliver hasil yang bagus. Oh, panjang lah Pak Budi jawabnya tuh ya. Ini bisa jadi insight-nya teman-teman, oke. Part selanjutnya di campaign-nya teman-teman ada media plan. Ini details media plan yang teman-teman tadi pilih pada saat campaign wizard-nya teman-teman berjalan. Tadi ada Google Search sama LinkedIn Single Image Ads ya. Kemudian ada campaign starters. Untuk campaign starters ini prosesnya pakai AI dan ini masih beta features. Mungkin sebelum beta gitu ya teman-teman ya. Nantinya sebenarnya idenya adalah teman-teman bisa generate starters dari campaign untuk setiap channels ini. Kalau Google Search itu teman-teman punya campaigns, campaigns punya ad group punya ads gitu ya. Termasuk nanti pemilihan keywords untuk setiap ad group-nya teman-teman juga dibantuin sama ini. Tapi ini masih on progress ya teman-teman. Sekarang sudah berjalan tapi hasilnya belum sempurna ya. Kemudian ada ad library, ini ad creation tools sebetulnya dan ini juga pakai AI tentu saja teman-teman ya. Untuk Google Ads misalnya kita bisa create new text ad
Dan ini based on personas yang teman-teman tadi pilih, misalnya Pak Budi deh, ya. Kemudian bahasanya Inggris, teman-teman tinggal klik generate with AI, nanti AI-nya akan mencoba untuk create, text ads yang paling sesuai untuk si Pak Budi ini. Butuh waktu ya teman-teman, kita tunggu sebentar sampai AI-nya generate ads-nya. Nah, sudah keluar, headline-nya sudah ada, description-nya sudah ada dan juga dan seterusnya ya. Ini gue bisa klik tombol Save Ads, nanti teman-teman bisa lihat, oh ini terlalu panjang nih ya teman-teman. Ini harus kita adjust sedikit ya. Ini kadang-kadang masih gue coba adjust juga ya teman, harusnya nggak ada masalah seperti ini, karena gue udah kasih constraint untuk si ads-nya generate, teks sesuai dengan parameter yang udah gue masukin. Cuma kadang-kadang respons dari, AI-nya masih, butuh adjustment gitu ya teman-teman ya. Gue save it lagi ya. Nah, terus sudah keluar di sini ya. Again ya, beta phase, teman-teman mohon dimaklumi ya. Kemudian yang terakhir adalah forecast. Kalau ini data yang lebih lengkap yang menunjukkan bagaimana kira-kira nantinya campaign teman-teman akan berjalan, ya. Di sini ada total leads, ada angka CPL-nya, ada angka qualification rate, kemudian ada angka clicks, ada CPR, ada CTR juga ya. Kemudian ada performance timeline, teman-teman bisa lihat by weekly, by monthly, atau life cycle, ya. Bisa lead CPR, klik, CTR, impression, dan seterusnya ya. Kemudian ada channel intelligence, ini nunjukin ke teman-teman daily performance-nya seperti apa, kemudian trend-nya seperti apa, ya. Kemudian ada funnel-nya teman-teman, untuk teman-teman ngelihat dari impression sampai customers, itu seperti apa, ya. Kemudian, teman-teman juga punya ROI breakdown di situ ya. Teman-teman bisa ngelihat di sini tadi campaign-nya budgetnya kan 150 juta, revenue totalnya 250 juta, berarti ROI-nya 66% gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa ngelihat channel view, persona views, time view, dan seterusnya ya. Di sebelah kanan di sini teman-teman juga dapat scenario simulation, kalau misalnya in the futures teman-teman mau naikin budgetnya, let's say, budgetnya gue tambah deh, jadi 150% gitu ya. Dari 150 juta misalnya, 200% deh gue naikin, jadi 300 juta. Oh, impact-nya terhadap campaign teman-teman akan kelihatan di sini ya. Oh, revenue-nya naik dari 500 juta, ROI-nya naik 11% gitu ya. Kemudian total customer-nya bertambah jadi 10, qualified leads-nya bertambah, dan seterusnya. Ya. Kalau sudah, teman-teman juga bisa ekspor data ini jadi PDF. Ya, nanti teman-teman tinggal klik aja apa aja yang mau teman-teman masukkan ke dalam PDF-nya. Tinggal klik tombol ekspor. Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan nunjukin ke teman-teman apa yang bisa dilakukan di Notemetrics saat ini. Sekali lagi gue butuh feedback dari teman-teman. Di layarnya teman-teman nanti kalau sudah login, ada tombol kecil di bagian kanan bawah di sini ya. Teman-teman bisa masukin beta feedback-nya teman-teman seperti apa. Kalau misalnya ketemu bug atau enggak teman-teman ketemu hal yang misalnya harus di-improve dari si Notemetrics ini, tolong dimasukin di sini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau untuk join ke beta testing-nya Notemetrics. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.